VOA This Morning. Hello, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 19 Juli 2024. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Saya Leonard Triono dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi kami Nelson Lopez. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan, diantaranya Donald Trump bersiap sampaikan pidato penerimaan nominasi calon presiden pada konvensi Partai Republik. This is my little decoration and I have flag earrings to match and my MAGA pin. Jokowi lantik keponakan Prabowo jadi Wakil Menteri Keuangan. Program unggulan presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh Ibu Menkyu tadi. Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Alright, kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Puspita Sariwati. Pendengar, sebuah laporan oleh Badan Pengawas Hak Asasi Manusia atau Human Rights Watch mendokumentasikan apa yang menurut badan itu merupakan puluhan kasus pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional yang dilakukan oleh militer Hamas dan setidaknya 4 kelompok bersenjata Palestina lainnya selama serangan 7 Oktober 2023 di Israel Selatan. Laporan setebal 236 halaman itu dirilis hari Rabu dan merinci bagaimana para anggota milisi Palestina melakukan pembunuhan massal, penyanderaan, pemenjaraan yang tidak sah, dan yang disebut oleh badan itu sebagai pelanggaran berat lainnya. Dalam sebuah pernyataan di situs badan itu, Direktur Krisis dan Konflik Human Rights Watch Ida Sawyer mengatakan penelitian mereka memperoleh temuan serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober itu dirancang untuk membunuh warga sipil dan membunuh sebanyak mungkin orang. Badan itu mengatakan antara Oktober tahun lalu hingga Juni lalu mereka mewawancarai 144 orang, termasuk 94 warga Israel dan warga negara lain yang menyaksikan serangan itu, anggota keluarga korban, petugas pertolongan pertama dan pakar medis untuk laporan itu. Para peneliti juga melakukan verifikasi dan menganalisa lebih dari 280 foto dan video yang diambil selama serangan itu. Duta Besar PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan AS menjanjikan dana $203 miliar dengan harapan dapat mencegah krisis di Sudan meluas ke wilayah itu. Menurut PBB, hampir 9 juta orang mengungsi dan lebih dari 1 juta orang meninggalkan negara itu. Ribuan orang tewas dalam konflik yang juga terjadi di Gaza dan Ukraina. We hope this new round of aid serves as a call to action for others to follow. Kami berharap putaran baru bantuan ini bisa menjadi seruan bagi negara lain untuk bertindak serupa, katanya. Para mitra akan menggunakan dana ini untuk membangun tempat penampungan baru bagi para pengungsi atau memberi uang tunai untuk membayar sewa tempat tinggal. Itu akan membantu anak-anak yang kehidupannya berubah akibat konflik agar mereka bisa kembali bersekolah, kata Greenfield kepada wartawan di New York hari Kamis. Ia menambahkan 3/4 juta orang, perempuan dan anak-anak, orang-orang yang sangat tua dan sangat muda, menghadapi kelaparan. Orang-orang memakan tanah untuk bertahan hidup dan mengandalkan daun pohon sebagai asupan gizi. PBB mengatakan pihaknya meminta dana $2,7 miliar
untuk menyediakan kebutuhan kemanusiaan, namun baru menerima 155 juta atau 6%-nya. The Voice of America, VOA. Pendengar, dua biro Departemen Luar Negeri AS tidak dapat membuktikan kepatuhannya pada kebijakan internal untuk memeriksa latar belakang badan-badan bantuan di Afghanistan yang dikuasai Taliban yang menerima dana $293 juta. Hal itu meningkatkan risiko bahwa anggota ekstremis itu mungkin mendapat manfaatnya, kata Badan Pengawas AS hari Rabu. Sangat penting bagi negara untuk mengetahui siapa yang sebenarnya mendapat manfaat dari bantuan itu untuk mencegah bantuan tersebut dialihkan ke Taliban atau ke pihak lain yang terkena sanksi, kata laporan Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan atau SIGAR. Namun Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Perburuhan serta Biro Urusan Narkotika Internasional dan Penegakan Hukum tidak dapat memberikan dokumentasi yang cukup untuk membuktikan kepatuhan mereka. AS tetap menjadi penyumbang terbesar bagi Afghanistan yang miskin hampir 3 tahun setelah Taliban merebut Kabul. Sejak penarikan pasukan AS pada Agustus 2021, Washington telah memberi bantuan lebih dari $17,9 miliar ke Afghanistan. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, calon presiden dari Partai Republik, Donald J. Trump akan berpidato di hadapan ribuan pendukungnya dalam acara puncak konvensi partai tersebut. Para pendukung Trump merasa antusias dan menantikan pidato malam ini. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis VOA Rio Tuasikal yang meliput langsung acara tersebut di Milwaukee, Wisconsin. Ya, pendengar, suasana di sekitar Pfizer Forum di Milwaukee ini sudah ramai, di mana ribuan delegasi sudah berdatangan untuk acara terakhir konvensi yang dimulai 5.30 sore di sini atau 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Menurut jadwal yang dirilis Partai Republik, Donald Trump akan berpidato pada pukul 9 malam selama 55 menit. Nah, kami sempat berbincang dengan para pendukung Trump. Satu di antaranya adalah Shelby Hill, seorang delegasi dari negara bagian West Virginia. Saya petugas kantor Partai Republik di negara bagian West Virginia, dan kami sangat semangat untuk pemilu ini. Suasana konvensi juga semakin meriah dengan berbagai pernak-pernik. Toko souvenir resmi sudah menjual baju bertuliskan Capres-Cawapres Trump Vans. Sementara toko-toko souvenir yang tidak resmi ini sudah menjual kaos dengan foto ikonik Donald Trump usai dia mengalami penembakan Sabtu lalu. Kaos-kaos itu dijual rata-rata $30 atau hampir 500.000 dan laku keras. Nah, sebagian delegasi juga terlihat menggunakan perban di telinga kanan mereka, ini sebagai bentuk dukungan terhadap Donald Trump. Nah, kami juga sempat berbincang kepada pendukung Partai Republik yang mengenakan corak bendera Amerika dari kepala sampai kaki. Berikut Rochelle, delegasi alternatif dari negara bagian Washington. This is my Trump dress, but tonight I just wore it as a shirt so I could wear my... Ini adalah gaun Trump saya, tapi hari ini saya pakai sebagai atasan, sehingga saya bisa pakai celana jeans corak bendera Amerika. Saya pakai banyak aksesoris, juga pakai anting-anting bendera Amerika senada, juga pin MAGA. Nah, konvensi Partai Republik, pendengar, terus diwarnai protes hingga hari keempat. Tadi siang kami sempat melihat kelompok demonstran yang berjalan di sepanjang pagar pembatas keamanan dan menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Berikut adalah Jody Evans dari Code Pink, organisasi perempuan anti perang. The way the messaging has changed is right now $1.5 billion of taxpayer money. Bahwa $1,5 miliar uang rakyat Amerika digunakan untuk perang. Kami menyaksikan genosida berlangsung setiap hari dengan senjata dari Amerika di Gaza. Kita menyaksikan perempuan dan anak dibunuh dalam cara yang paling kejam. Code Pink juga mengatakan akan berdemonstrasi saat konvensi Partai Demokrat bulan depan. Nah, sementara itu di panggung konvensi semalam, orang tua dari warga negara ganda AS Israel yang disandra Hamas, Omer Neutra, berpidato di hadapan ribuan pendukung Partai Republik. Ini disambut dengan seruan "Bring them home" atau pulangkan mereka dari peserta konvensi. President Trump called us personally
Right after the attack, when Omar was taken... Presiden Trump menelpon kami secara pribadi tepat setelah serangan ketika Omar disandra. Kami tahu dia mendukung para sandera Amerika kami. Kami membutuhkan putra kami yang tampan kembali. Dan kami membutuhkan dukungan Anda. Kami membutuhkan dukungan Anda untuk mengakhiri krisis ini dan memulangkan semua sandera. Dari arena konvensi Partai Republik di Milwaukee, Rio Tuasikal, VOA. Muda, relatif tidak begitu dikenal dan dulunya seorang pengkritik keras Donald Trump. Itulah yang pertama diketahui terkait sosok calon wakil presiden dari Partai Republik, J.D. Vance selama ini. Namun dalam penampilannya di Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee, Senator Vance mendukung penuh pendekatan America First atau utamakan Amerika dalam kebijakan luar negeri. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Milwaukee, Wisconsin. Calon Wakil Presiden Partai Republik J.D. Vance menjadi pembicara kunci dalam sesi Konvensi Nasional Partai Republik membahas kebijakan luar negeri. We're done importing foreign labor. We're going to fight for American citizens. Kita tak perlu lagi mengimpor tenaga kerja asing. Kita akan memperjuangkan warga negara Amerika untuk memperoleh pekerjaan dan upah yang layak. Relatif tidak dikenal secara nasional di Amerika Serikat, Vance, lulusan Yale Law School dan seorang mantan marinir, baru menjabat sebagai senator sekitar setahun setengah. Together, we will make sure our allies share... Bersama-sama, kita akan memastikan bahwa sekutu kita berbagi tanggung jawab dalam menjaga perdamaian dunia. Tidak ada lagi tumpangan gratis bagi negara-negara yang mengkhianati kemurahan hati para pembayar pajak Amerika. Anggota delegasi yang hadir tak terlalu mempermasalahkan usia Vance yang relatif muda, hanya 39 tahun. Walter Goodwater adalah anggota delegasi dari Texas. Really what we're electing here is potential leadership. Yang kita cari adalah sosok calon pemimpin, dan kemampuan kepemimpinannya telah terbukti, dan dia tidak seperti kita yang sudah sangat tua. Mereka pun tak mempermasalahkan pernyataan masa lalu Vance yang pernah menjadi kritikus keras Trump. Seperti dikatakan Lori Schaefer, anggota delegasi asal Illinois. I love that he's young and he can be molded. Saya senang dia masih muda dan masih bisa dibentuk. Selain itu, dia juga mendukung prinsip utamakan Amerika yang saya hargai. Salah satu penekanan Donald Trump yang juga diberlakukan untuk kebijakan luar negeri adalah America First atau utamakan Amerika. Kebijakan luar negeri kubu Trump termasuk yang membuat diaspora Indonesia asal Oregon, Helen Ray Heller, menjadi pendukung dan bahkan aktif dalam Partai Republik. Menurutnya, pendekatan transaksional Trump yang dulunya pengusaha menjadi aset dalam hubungan luar negeri. Putin untuk mencoba ngambil Ukraine, make a deal with him, nothing, no war. Putin mencoba mengambil Ukraina. Buatlah kesepakatan perang dengan dia untuk hentikan perang. Lihatlah perjanjian Abraham. Semua orang Yahudi, semua orang Israel dan bangsa-bangsa Arab di sekitar mereka bersatu dan hidup dengan damai. Yang mana hal tersebut membuat saya takjub ketika semuanya berjalan baik-baik saja. Menurut Matthew Ho dari Eisenhower Media Initiative, kebijakan luar negeri Trump bila terpilih kembali bakal mirip dengan kebijakannya pada masa jabatan pertama. It's true he didn't start a war in his first presidential term. He didn't end any either. Memang benar, dia tidak memulai perang pada masa kepresidenannya yang pertama. Dia juga tidak mengakhiri perang yang ada. Amerika Serikat terlibat dalam lebih dari selusin perang di seluruh dunia selama masa jabatan Donald Trump. Dari Milwaukee, Wisconsin, Randy Wicaksana, Rio Tuasikal, dan tim VOA. Dalam sisa masa pemerintahan yang tinggal 3 bulan ini, Presiden Indonesia Joko Widodo resmi melantik 3 wakil menteri baru di Jakarta Kamis, termasuk keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Thomas Jiwandono. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Thomas dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan 2, sementara 2 lainnya adalah Sudaryono menjadi Wakil Menteri Pertanian dan Yuliot menjadi Wakil Menteri Investasi atau Wakil Kepala BKPM. Thomas yang juga Bendahara Umum Partai Gerindra ini mengatakan bahwa penunjukan dirinya sebagai Wamenkyu 2 adalah untuk memperlihatkan kontinuitas daripada pemerintahan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia hanya menjelaskan sedikit bahwa tugasnya nanti adalah menyangkut penyusunan APBN 2025. Ketika ditanya mengenai program unggulan Prabowo Gibran, Thomas menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dibahas saat ini karena masih dalam penyusunan RAPBN 2025. Yang saya bisa katakan di sini adalah bahwa hal yang menyangkut program unggulan Presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh Ibu Menkyu tadi. Sementara itu, Menkyu Sri Mulyani menepis anggapan publik bahwa masuknya Thomas sebagai Wamenkyu 2 karena tidak adanya hubungan yang baik antara pihak Kemenkyu dengan tim transisi Prabowo Gibran. Menurutnya, justru masuknya Thomas ke dalam kabinet menunjukkan hubungan yang cukup baik selama ini, mengingat sudah 3 bulan. Keduanya berkomunikasi secara intensif. Apakah masuknya Mas Thomas ini karena kita tidak ada hubungan yang bagus? Enggak, justru karena selama ini bagus. Namun dengan adanya di dalam kan jadinya nggak perlu harus ada pertemuan khusus karena sekarang dengan Mas Thomas sudah ada di sini. Pengamat politik dari BRIN, Lili Romli menyatakan bahwa di sisa waktu pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang tinggal sebentar ini tidak ada urgensi untuk menambah posisi wakil menteri yang baru. Menurutnya ini lebih terlihat sebagai bagi-bagi kue kekuasaan. Jadi urgensinya apa gitu? Ada penambahan wakil menteri itu. Apalagi kemudian wakil menteri itu ya berasal dari partai yang sebentar lagi akan menjadi partai berkuasa. Sehingga kemudian publik selalu mengasosiasikan ini terkait dengan kepentingan bagi-bagi jabatan dan atau bagi-bagi kekuasaan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.